Halo, halo, Kristal lagi di sini. Kita ngobrol bareng lagi. Tentunya masih sama di podcastnya Rumah Sakit Premier Surabaya, yang setiap episodenya pasti akan mendiskusikan atau membahas sesuatu yang memang penting banget untuk lifestyle kita, gaya hidup kita sehari-harinya. Gaya hidup kita sehari-hari itu adalah sangat cocok sekali karena saat ini kita akan membahas tentang salah satu gaya hidup, yaitu tentang merokok dan jenis-jenisnya. Nah, apakah itu yang merokok yang zaman sekarang itu yang kita sebut dengan vape atau vape itu, yang istilahnya kalau misalkan sudah ganti vape atau ganti vape itu, apakah selalu sudah menjadi aman atau mungkin teman-teman sudah pede, saya sudah nggak ngerokok loh karena saya sudah ganti dengan vape, jadi saya bisa lebih sehat dong. Nah, apakah itu mitos, apakah itu fakta? Nanti kita akan temukan jawabannya bersama dengan tamu atau narasumber kita, yaitu dokter spesialis jantung, Dr. Christian Pramudita. Dokter, halo. Kembali lagi, welcome back. Ya, kan dokter, seperti janji saya pasti akan mendatangkan dokter lagi di sini, dokter ya. Oke, karena teman-teman ini semuanya di sosial media, dokter, banyak yang DM ngasih, ada yang masuk ini pesen-pesen, Mas Chris tolong dong bahas masalah merokok dan jenis-jenisnya gitu kan dokter ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi tuh dok, teman-teman bilang oke, kita sudah ganti nih, zamannya modern ya dok ya. Anak-anak muda masih pengen tuh yang namanya disebut, biasanya kalau circle-nya mereka nongkrong gitu mesti ngerokok gitu loh dokter. Nah, sekarang itu kan ngerokok nggak cuman yang ngerokok zaman dulu, yang tradisional bener-bener ngerokok yang ngerokok batangan gitu, enggak dokter. Digantilah sama yang namanya vape atau vape ya dokter ya. Kita nyebutnya apa sih, vape atau vape gitu ya dokter ya, sama aja ya itu ya. Nah, itu kita juga akan membahas tentang macam-macam rokok itu dokter, terus bahaya terhadap kesehatan terutama bagi jantung. Nah, menurut dokternya yang pertama kita merokok yang konvensional dulu nih dokter ya. Yang merokok batangan itu dokter, itu memang sangat bahaya banget dan harus dihentikan seketika. Begitu teman-teman melihat kita di sini langsung berhenti atau bagaimana nih dokter? Sebelum thank you. Semestinya. Jadi merokok itu adalah satu kegiatan yang kalau kita lakukan sekarang itu mungkin nggak terasa efeknya. Mungkin kita happy karena ada nikotin dan sebagainya. Tapi ternyata rokok itu investasi loh gitu. Tapi investasinya plak namanya. Jadi gitu ya, dokter, investasinya itu adalah penyumbatan yang terjadi kalau misalnya Anda adalah seorang perokok. Mungkin saat ini Anda nggak akan merasa sesuatu, tapi within 10 years atau 15 years later, 10 sampai 15 tahun kemudian itu baru biasanya gejalanya akan muncul. Nah, biasanya kalau pada fase awal ya gangguan pernafasan dan sebagainya. Tapi kalau khusus pada penyakit pada kondisi jantung yang bisa terjadi adalah karena oksidan radikal bebasnya tinggi pada rokok itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah jantung sehingga gampang memicu terjadinya serangan jantung atau paling tidak gampang menyebabkan terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah jantung seperti itu. Itu yang paling obviousnya dokter ya. Belum lagi efek-efek yang lainnya juga dokter ya. Jadi teman-teman sahabat Premier Rangga di rumah, ini baru tagline pertama ya dokter ya. Dokter baru menjelaskan pertama sudah pasti apakah itu merokok berbahaya. Iya, merokok itu bahaya. Walaupun bahayanya tidak bisa langsung dirasakan saat ini juga, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang gitu ya dokter ya. Dengan Anda teman-teman merokok, Anda sudah berinvestasi. Selamat ya teman-teman ya. Jadi gitu ya dokter ya. Silakan Anda meneruskan investasi teman-teman semuanya, silakan gitu. Dokter, terus kemudian lagi merokok itu yang seperti tadi itu dokter, kan jenisnya sekarang banyak ya dokter ya. Katanya merokok, saya sudah nggak ngerokok dokter, saya sudah ganti vape. Vape itu kan nggak ada tembakaunya, nggak ada api yang nyala gitu-gitu ya. Cuman asap-asap aja gitu-gitu kan dokter. Dan lagi pula asapnya itu kan baunya kan macam-macam gitu ya dokter. Nah, baunya tuh kan suka. Betul, gitu, baunya macam-macam. Apalagi kalau pas nongkrong-nongkrong gitu, circle-nya vape semua gitu-gitu. Nah, ini sebetulnya mitos atau fakta tuh dokter? Kalau vape jadi, itu lebih. Pada dasarnya gini, kalau rokok ya apapun jenisnya, rokok yang konvensional atau vape, saya juga nggak tahu sebutnya apa. Ada dulu namanya e-cigarette, ada macam-macam, dan vape ini tuh jenisnya banyak. Ada yang ada asapnya, ada yang nggak ada asapnya, ada yang katanya tembakaunya
apalah gitu, saya juga nggak paham jenis-jenisnya. Tapi pada dasarnya smoking itu yang terjadi adalah satu proses combustion namanya. Combustion itu adalah pembakaran. Jadi kalau dia ada asap pasti ada pembakaran. Nah, karena dia ada pembakaran ini yang menimbulkan zat-zat radikal bebas gampang masuk ke dalam badan kita. Jadi kalau Anda perokok, ya kalau misalnya tidak pakai api ya silahkan, asal nggak ada asapnya ya boleh-boleh aja gitu. Ini cuma diemut gini ya, kayak gitu ya, nggak ada rasanya. Jadi gini, kalau kalau misalnya terjadi satu pembakaran, baik ada asapnya ataupun tidak ada asapnya karena asapnya diolah dalam mesin, itu tetap ada satu radikal bebas ya yang masuk ke dalam badan kita. Nah, radikal bebas ini yang akan mengganggu, akan masuk ke dalam sistem sirkulasi pembuluh darah kita dan akan menyebabkan gampang terjadinya penumpukan plak di dalam pembuluh darah. Ya kayak tadi saya bilang, efeknya itu nggak langsung gitu. Tapi itu adalah satu investasi di mana mungkin dalam 10-15 tahun ke depan mungkin plak ini akan menjadi signifikan. Dan lucunya memang kalau rokok, ya kita bicara rokok yang konvensional ya. Kalau orang yang merokok 30-40 tahun usianya itu biasanya nggak ada gejala. Tapi coba diperhatikan, gejala itu akan muncul ketika dia usia 50 tahun ke atas gitu. Jadi artinya memang ya itu tadi kayak saya bilang bentuknya adalah investasi gitu. Jadi betul. Rokok itu mungkin kita nggak merasakan efek sampingnya sekarang, tapi biasanya pada usia lanjut 50 tahun. Yang berbahaya adalah kalau misalnya Anda ini nggak tahu kalau sebelumnya punya satu penyakit, katakanlah memang punya sakit jantung koroner atau punya darah tinggi atau sudah punya bawaannya, sudah dasarnya punya ini ya dokter ya. Plus Anda adalah seorang perokok, itu biasanya akan membuat penyakit ini menjadi lebih berat dibandingkan kalau Anda bukan seorang perokok. Seperti gitu. Jadi sepertinya rokok ini selain dia investasi utama juga merupakan investasi penyerta juga. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu yang memang aku sudah berinvestasi, aku punya apa tadi dok, misalkan penyakit sebelumnya gitu, ditambahin lagi sama investasi ini jadi double investasi ya dokter ya gitu-gitu. Terus dokter, ini biasanya ini kita ngomong tentang tren yang combo banget nih dokter, nongkrong, ngerokok atau vape itu tadi dan ditambah lagi dengan alkohol. Nah, itu bagaimana dokter? Semakin combo atau tidak ada efeknya? Untuk alkohol ini tuh menjelaskannya harus bijak karena kalau kita baca reference dari luar negeri, dari Eropa, mereka bilang alkohol dosis rendah itu katanya bisa memberikan efek perlindungan terhadap jantung. Tapi ada banyak artikel yang lain yang bilang enggak tuh. Buktinya orang yang nggak minum alkohol ya juga sehat-sehat aja. Jadi pada dasarnya kalau Anda adalah peminum sebaiknya ya kalau bisa berhenti bagus. Kalaupun Anda harus minum gitu ya karena Anda tahu apapun alasannya, ya jangan dalam jumlah yang banyak. Begitu. Jadi alkoholisme yang berlebihan, alkohol yang dikonsumsi setiap hari itu pun juga bisa menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah karena memang pada dasarnya pada dosis yang tinggi, alkohol pada dosis yang tinggi itu menyebabkan gampang pembuluh darah itu lebih keras ya, lebih nggak lentur lebih gitu, tidak ya? lentur sehingga plak itu lebih gampang nempel di situ. Begitu. Tapi pasti teman-teman yang di garis bawahi pasti tuh kan berarti nggak apa-apa kan minum alkohol walaupun sedikit. Itu pasti dok teman-teman. Sama kayak misalkan pas pada waktu rokok itu dok, pasti teman-teman mesti mikirnya banyak loh dok yang mikir kayak gini. Wong aku ngerokok aja sehat kok. Apalagi misalkan aku nggak ngerokok pasti aku tambah sehat. Buktinya aku sekarang aku ngerokok aku juga nggak batuk-batuk, aku juga masih oke gitu-gitu dokter ya. Padahal memang beliaunya ini atau teman-teman ini belum aja memanen investasinya di belakang ini ya dokter ya. Gitu-gitu. Dokter kalau masalah gender nih dokter, itu cowok, cewek, laki-laki atau perempuan ini punya dampak yang sama terhadap rokok atau bagaimana dokter? Jadi memang kalau pada laki-laki itu resiko penyakit kardiovaskular namanya. Kardiovaskular itu sakit jantung dan pembuluh darah. Jadi memang kalau dia adalah seorang perokok, dia itu resikonya akan meningkat berkali-kali lipat, lipat meningkat, di mana nantinya itu bisa menyebabkan sakit jantung koroner ataupun bisa sakit stroke. Kalau perempuan itu pengalaman saya sih itu lebih banyak jadinya itu ke cancer dan sebagainya begitu. Jadi memang komplikasi yang timbul itu
penyakitnya memang kalau penyakit jantung koroner itu memang pasti lebih banyak pada pria dibandingkan dengan wanita. Tapi kalau dia seorang wanita dan dia adalah seorang heavy smoker, biasanya itu ya itu tadi larinya itu ke cancer seperti itu. Gitu ya dokter ya. Jadi pemanenan investasinya ini beda-beda gitu ya dokter ya, macam-macam gitu. Ya videonya dokter. Terus dokter ini berhubungan sama satu lagi nih dokter, apa namanya, merokok itu sama dengan memperburuk atau menimbulkan bad smell. Itu iya nggak sih dok? Jadi nafasnya jadi bau gitu, iya nggak sih dok? Apa itu secara langsung apa hanya sampingan aja dokter? Smoke-nya aja sih. Gitu ya. Itu biasanya kalau dengan sikat gigi terus nanti apa misalnya atau stop merokoknya selama beberapa hari itu pelan-pelan akan hilang sih efek ya, baunya itu gitu. Tapi sebenarnya bau itu kan bukan menjadi satu hal yang urgent untuk our health, untuk kesehatan kita gitu. Tapi itu tadi lebih ke kondisi yang lebih parah ya dokter. Yang lebih parahnya yang seperti dia menyebabkan komplikasi ke jantung, bisa terjadi penyumbatan, bisa menyebabkan gangguan irama jantung kalau misalnya Anda mempunyai bakat gangguan irama jantung dan sebagainya. Jadi banyak sekali gangguan jantung dan pembuluh darah yang dapat timbul akibat karena Anda sering atau sudah lama merokok seperti itu. Gitu. Oke, dokter, rokok itu adiktif nggak sih dok? Nah, seadiktif apa sih ngerokok dok? Soalnya kan orang-orang ngerokok nih dok, ngerokok terus kemudian aku tuh nggak iso kalau udah ngerokok, kayak hal yang sudah ini banget gitu loh dok, kecanduan banget. Itu memang fakta atau mitos ini dokter? Itu fakta. Jadi memang kalau misalnya pengguna rokok yang sudah lama itu biasanya suka bilang sulit berhenti ya karena memang ada faktor nikotin tersebut gitu yang menyebabkan orang tuh ketagihan gitu ya. Kalau dia nggak ngisep, dia nggak merokok, mencari gitu ya. Jadi memang ada faktor itu. Jadi kalau misalnya Anda sekarang sobat Premier, kalau Anda belum menjadi orang yang ketagihan, sebaiknya segera di stop. Gitu ya dokter ya. Karena itu akan merugikan diri Anda di masa depan. Mungkin saat ini nggak ada gejala apa-apa, tapi mungkin dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan biasanya sudah akan mulai muncul gejala-gejala yang tadi kita sampaikan. Oke. Itu baik merokok ataupun vape itu tadi ya dok ya? Sama ya dok ya? Karena ada proses pembakaran gitu. Jadi pembakarannya yang kita ininya ya dok, yang kita fokuskan di pembakarannya ya? Betul. Karena kalau ada pembakaran, ada karbon monoksida dan sebagainya, itu adalah zat-zat yang sifatnya radikal bebas. Kalau kita kemasukan zat radikal, kan kalau vape itu biasanya asapnya malah lebih banyak gitu. Iya betul. Jadi radikal bebas yang masuk itu jumlahnya pasti bisa lebih besar dibandingkan mungkin rokok yang konvensional gitu. Jadi karena adanya radikal bebas tersebut, yaitu yang memicu terjadinya serangan jantung atau misalnya paling enggak muncul plak pembuluh darah gitu pada pembuluh darah sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran darah pada jantung. Oh gitu. Makanya tadi dokter kan sudah menyebutkan bahwa asapnya itu karbon monoksida. Jadi satu ya dok ya ininya ya. Makanya warnanya putih. Bener nggak sih dok? Kalau karbon dioksida itu warnanya hitam gitu-gitu enggak ya dok ya? Jadi kalau karbon monoksida ini sangat teoritis banget ya. Jadi kalau karbon monoksida itu intinya dia itu bisa lebih gampang diikat oleh Hb darah kita. Jadi makanya kalau pernah dengar cerita ada satu orang tidur terus di dalam ruangannya itu ternyata ada genset, tiba-tiba orang ini sudah ditemukan besoknya nggak sadar meninggal gitu. Jadi ya karena memang karbon monoksida karena pembakaran itu lebih 6 kali lebih kuat daripada karbon dioksida diikat oleh Hb sehingga membuat orang ini lebih gampang terjadi sesak nafas ya yang akhirnya dapat bersifat fatal seperti itu. Gitu. Tuh teman-teman mesti dengarkan ini omongan dari dokter Christian ini mesti didengarkan ya, mesti di bener-bener direnungkan banget. Ini merokok mau saya teruskan investasi ini mau sampai kapan nih? Nanti tinggal siap-siap aja memanennya gimana. Dokter, merokok. Aku mulai hari ini niat mau berhenti merokok. Nah, kira-kira dokter punya tips nggak sih buat teman-teman yang kayak gitu tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk berhenti merokok itu yang pertama itu harus dari niatnya dulu. Betul. Gitu. Karena sebenarnya itu pasti bisa kok. Gitu. Cuman memang dari niatnya dulu yang memang kita mau stop merokok gitu. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang perokok dan Anda berniat berhenti karena misalnya takut terjadi komplikasi, ya tentu saja harus dari niatnya terlebih dahulu yang ada. Kemudian ya sebaiknya barang-barang itu dibuang gitu ya. Gitu ya dok ya. Rokoknya, koreknya, kemudian
kalau pakai vape ya mungkin vape-nya juga dibuang saja gitu ya. Jangan disimpan, kalau disimpan kan bisa diambil soalnya gitu. Terus sebaiknya juga menghindari mungkin teman-teman yang lain kalau merokok, karena biasanya kadang-kadang kalau yang satu merokok yang lainnya biasanya mengikuti begitu. Jadi ya memang pada dasarnya itu dari niatnya terlebih dahulu sih. Kalau menggunakan obat-obatan sebenarnya tidak banyak manfaatnya untuk saat ini kalau kita pakai obat seperti pengganti nikotin dan sebagainya. Itu semua tetap harus kembali lagi ke diri kita. Kalau memang kita memang sudah ada niat berhenti merokok, saya yakin pasti bisa. Apalagi kan sekarang teman-teman kan punya jargon ya dok ya. Habis makan kalau nggak ngerokok kayak dipukul, nggak bales mukul. Nah gitu loh dok maksudnya tuh. Jadi mereka tuh sangat-sangat kalau habis, kenapa ya dok kalau habis makan itu hasrat untuk merokok bisa lebih besar? Apa karena memang karena kebiasaan aja kali ya dok ya? Karena habit aja ya dokter ya. Jadi nggak ada pengaruhnya habis makan atau malah ada yang bilang saya nggak mau makan, saya mau yang ngerokok aja. Oh gitu. Jadi ya itu habit. Iya. Itu hanya habit aja ya berarti ya. Itu berarti hanya alasan teman-teman yang merokok aja itu gitu ya dokter ya. Oke dok, last question ini dok. Yaitu tentang orang yang dia nggak ngerokok tapi dia kepapar rokok dari entah itu ayahnya, entah itu tetangganya, entah itu saudaranya. Itu sebenarnya sama-sama berbahaya atau bagaimana dokter? Sama. Jadi sama ya. Rugi dong dok ya berarti ya. Jadi passive smoker itu malah kadang-kadang malah efek komplikasi yang timbul itu lebih berat daripada orang yang active smoker. Jadi ada beberapa kasus yang saya temukan juga gitu. Jadi misalnya suami istri, suaminya adalah perokok, suaminya enggak apa, istrinya cancer gitu. Jadi ternyata atau mungkin anaknya gitu ya dokter ya. Atau mungkin anaknya ada riwayat anemia dan sebagainya gitu. Jadi memang passive smoker itu adalah orang yang menerima asap rokok padahal dia bukan perokok gitu ya. Jadi itu juga mempunyai risiko penyakit yang macam-macam ya. Kalau pada jantung dia jelas bisa menimbulkan komplikasi juga. Jadi merokok itu nggak cuma merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain yang berada di dalam lingkungan teman-teman sekalian kalau Anda adalah perokok. Ya apalagi kalau paparannya lama dalam jangka waktu yang lama ya dokter ya. Kalau bapak ke anak atau suami ke istri gitu kan hampir tiap hari ketemu gitu-gitu ya dokter. Oke. Ya teman-teman semuanya perlu digarisbawahi ya bahwa Anda jangan berinvestasi yang satu ini karena nanti memanennya pasti bingung ya dokter ya. Apalagi kalau Anda sudah berinvestasi untuk diri Anda sendiri dan juga menginvestasikan ini ke orang lain. Kasihan ya dokter ya, yang orang lain sudah mati-matian menjaga kesehatannya untuk dirinya sendiri, ternyata Anda titipin nih, aku nitip investasi nih ke kamu gitu kan ya nggak? Kasihan ya dokter ya, sudah melukai diri sendiri sama orang lain. Nah jadi untuk sahabat-sahabat Premier yang ada di rumah atau dimanapun perlu dipikir kembali, mesti direnungkan lagi, saya ini harus niat berhenti merokok karena merokok sama sekali nggak ada ininya ya dokter ya, nggak ada faedahnya sama sekali ya dok ya, nggak ada manfaatnya sama sekali, malah investasinya nanti adalah ke kesehatan di jangka panjangnya nanti. Terima kasih Dokter Christian Pramudita atas kedatangannya. Jangan kapok-kapok ya dok, nanti kalau kita undang lagi ya dokter ya. Oke teman-teman Premier, kalau misalkan teman-teman ingin bertanya-tanya seputar kesehatan jantung dengan Dokter Pramudita dengan isu kesehatan apapun, dokter ada di Rumah Sakit Premier hari apa aja dokter? Hari Selasa dan Kamis jam 5 sore, kalau hari Sabtu saya jam 12 siang. Oke, baik. Atau di 5993211, sekali lagi di 5993211. Follow Instagram kami di RS Premier Surabaya serta ikuti kami di kanal YouTube kami di RS Premier Surabaya. Jadi sama ya, baik itu Instagram maupun kanal YouTube kami di RS Premier Surabaya. Saya Krista, kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi, dan sampai jumpa. Salam sehat untuk kawan-kawan semuanya. Salam sehat selalu.